Kalau kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, udah pasti kecipratan wanginya. Banyak sekali kader-kader BKPR ini juga yang menjadi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Dapur Suara Batam Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa tentunya ya, karena memang di samping tokoh muda, yang satu pengusaha, yang satu PNS berwawasan luar biasa di Departemen Agama, dan alhamdulillah kedua-duanya adalah ulama muda di Batam. Selamat datang Pak Ustadz Iqbal. Terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz Mariono. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah jauh-jauh bisa hadir di dapurnya podcast Suara Batam. Ya. Ya, Kita sering diskusi, bincang-bincang dan lain-lain, tapi kita tidak pernah mengupload ke media karena memang Ya. ini menjadi betul. pengaman kita ke depan, menjadi rekam digital yang akan kita miliki Ya, nanti. Karena memang dengan kita bisa diskusi hari ini tentu akan beberapa pokok pikiran yang akan kita Ya, betul. diskusikan ya, karena memang satu terkait persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di Batam ini. Mungkin saya korek sebentar dengan Pak Iqbal dulu Pak Iya, Badara iya. ya. Ah, Pak Iqbal ini dia selain pengusaha luar biasa, dia pengusaha tour and travel, karena memang Pak Iqbal ini adalah cita-citanya memang dari dulu pengen sekali Jumatan di Mekah dulu tiap minggu ya, dan alhamdulillah Allah kabulkan gitu ya. Betul, alhamdulillah. Barangkali mungkin sebelum pemirsa bisa tahu dan mendengar itu bagaimana gitu cita-cita Pak Iqbal yang ingin tiap sholat Jumat dulu di Mekah itu bisa terwujud. Mungkin bisa menceritakan sebentar ya dengan kita. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Diki dan sahabat saya, abang saya, Bang Haji Mariono. Haji Mariono ya. Ya, dan semua tim Ini yang Pak Haji ada. Pak Haji dulu ya. Insyaallah. Insya Allah Pak Diki juga haji segera ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi secara singkat mungkin kami ingin sampaikan memang pastinya keinginan untuk berada atau sholat di Masjidil Haram di depan Baitullah pasti semua umat Islam Keinginan menginginkannya. semua umat muslim. Tidak ada satupun rasanya menyatakan tidak. Semua orang ingin. Tinggal lagi ada kemauan atau tidak. Iya. Terus menemukan jalan atau tidak. Nah kalau kemauan rasa-rasanya semua ada. Tinggal jalannya lagi. Niat. Niatnya ya. Jadi alhamdulillah karena ada kemauan terus ditemukan Allah jalan, niat kita makin kuat, usaha kita pun kuat. Dimulai dari menjadi seorang agen umroh tahun 2010 awalnya. Di sana kita mengenal. Saya punya prinsip kalau memang kepingin ke sana ya harus bergaul dengan orang yang sering ke sana. Betul, betul. Ya, sederhana aja kok. Bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang yang memang ke sana. Seperti pernah orang-orang bilang kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, udah pasti kecipratan wanginya. Pasti ya. Tinggal kita pilih lingkungan apa yang kita inginkan. Nah, saya memilih lingkungan orang yang sering-sering ke Mekah. Wah, luar biasa. Sederhana saja. Makanya saya bergaul, berteman dengan mereka, berkomunikasi, bertanya dan seterusnya. Alhamdulillah di Jakarta ada 3 travel yang sudah saya jadi guru lah ya. Ya. Kemudian 1 di Medan dan di Binjai. Akhirnya memiliki sendiri. Jadi memang awalnya dari niat, ya kan, artinya juga bagaimana kita berkeinginan yang tadi disampaikan Pak Iqbal. Kalau kita bermain dengan toko minyak wangi, maka kita akan wangi. Kalau kita bermain di pinggir kali, siap-siap aja akan basah kan. Karena kemungkinan bisa terjadi. Tapi itu sebenarnya motivasi juga. Memang betul disampaikan Pak Haji Iqbal ini bahwa keinginan orang untuk bisa sholat di Masjidil Haram tentunya itu keinginan semua umat muslim seluruh dunia tentunya. Dan itu alhamdulillah yang saya dengar dan saya lihat langsung memang terbukti dari ucapan seorang Pak Ustadz Iqbal. Jadi betul kata Pak Ustadz Mariono bahwa sesungguhnya kata-kata itu adalah doa. Iya, Gitu ya. betul. Nah, sekarang Pak Ustadz Mariono nih. Iya, Ini
menurut saya tokoh fenomenal juga nih Pak Bener, Iqbal. bener, luar Kenapa saya biasa. bilang tokoh fenomenal? Gayanya ini sederhananya minta ampun gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi otaknya ini kayak Habibie nih. Iya, ya, macam Dan betul aja. saya dengar beliau ini sebenarnya PNS ini sebenarnya dianggap sambilan katanya. Iya, iya, iya. Dia lebih inti kepada hubungan dengan manusia, hablum minas. Iya. Tapi sebelum kita korek-korek dia tentang Iya, iya. apa kegiatan dia di Batam, saya pernah mendengar dia pernah menjadi calon wakil bupati yang hampir menang. Mungkin bisa bercerita sampai akhirnya Pak Ustadz Mariono bisa ke Batam. Silakan. Oke, baiklah ya. Tadi kalau disebut hampir menang tuh tidak menang sebenarnya. Saya memang pernah calon wakil bupati di Oku Selatan ya. Di Oku Selatan ini salah satu provinsi yang di Sumatera Selatan. Tahun 2010 ya, waktu itu berpasangan dengan wakilnya incumbent. Wakil incumbent waktu itu ya. Jadi incumbentnya bupatinya calon, wakilnya juga calon. Saya bersama wakilnya. Yang menang waktu itu juga tetap bupatinya. Tapi meskipun kalah, antara wakil dengan bupatinya tetap harmonis karena memang berteman seperti itu. Nah, kenapa nyalon di situ? Nama saya nama Jawa. Ya karena saya meskipun ayah itu berasal dari Gunung Kidul Yogyakarta, si ibu saya berasal dari Banten. Pandeglang, ya. Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Lantas ketua orang Ya, debus ya. ya, oleh karena itu juga ayah itu sudah dari tahun 52 Cukup lama ya. ada di Sumatera itu. cukup Jadi lama ya. sebelum PKI malah ya. Kalau ibu malah lahir di Sumatera Selatan. Jadi saya kalau lebih cenderung orang Sumatera sebenarnya. Makanya saya kalau ketemu orang Palembang, wong gitu galau. Tapi sebenarnya kalau dari nama Mariono jelaslah Gunung Kidul ya, Yogyakarta. Iya. Ketemu Karena orang Jawanya Sunda. masih pasti daripada Palembang gitu. Oh iya betul. Jadi memang bukan multi talenta, lah, multi suku lah lebih seperti itu. Itu sebelum ke Batam, ada di situ pernah berjuang. Saya ke Batam tahun 2003. 2003 ya. Ya ke Batam ini sebenarnya faktor nikah ini juga Faktor karena rumah tangga. karena istri saya orang sini. Ya akhirnya Hijrah ke lah sini. dari Jawa ke Batam ya, Batam. ke Batam. Kalau misalnya- Untuk menjemput kekasih tercinta tentunya gitu ya. Iya betul. Bukan menjemput, menyusul. Langsung menyusul. Oh iya, makanya saya ada di Batam. Kalau PNS ini kan baru-baru saja tahun 2009. 2009 baru menjadi Ya, seorang PNS ya. sebelumnya kan biasa-biasa saja. Artinya hanya sekedar pendakwah, aktivis organisasi. Saya kira itu. Seorang yang luar biasa bukan seorang yang biasa-biasa. Iya, Misalnya iya, gitu. iya, Karena iya. kalau biasa-biasa pasti semua menjadi orang yang biasa-biasa, Ya. tapi yang luar biasa jarang. Nah, ini kita bertiga sebenarnya punya hubungan historis atau hubungan istilah katanya nih hati yang dalam sebenarnya karena kita Iya, iya. sama-sama di organisasi yang sama gitu ya. Kebetulan ya Bung Mariono sampai dengan hari ini ya masih menjadi ketua umum BKPRMI Provinsi Kepulauan Riau. Iya betul. Saudara saya juga Pak Ustadz Hibul juga pernah menjadi seorang sekretaris jenderal ya. Bukan Sekretaris ya, Umum BKPRMI Kota DPD Batam, Kota Batam yang bersama waktu- Pak Diki bendaharanya. Ya, waktu itu dipimpin langsung Pak Wakil Wali Kota ya, Ya, waktu itu iya, Pak Abang Dahaji Amsakar Pak Ahmad. Amsakar Ahmad dan kebetulan saya juga menjadi seorang bendahara gitu ya. Kita dulu sepakat berdua nih Pak Mariono bahwasannya bagaimana nih kita berkeinginan anak muda bisa berlomba-lomba ataupun suka pergi ke masjid gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kita lihat fenomenanya banyak ada yang biker subuh atau organisasi lain yang sekarang sudah mulai sholat subuh gitu ya. Betul. Nah mungkin saya dari Pak Mario dulu Pak Ustadz Iqbal kembali bahwa apa sih misi dari Pak Mario selaku ketua BKPNMI di provinsi ini? Oke, yang pertama tentu misinya kan mengembalikan pemuda ke masjid. Sama berarti sama yang kita inginkan Sama, ya. karena itu visi misinya seperti itu dari nasional ya. Hanya saja memang sekarang ADRT berubah. Sejak ADRT yang diputuskan di Makassar, kalau nggak salah tahun 2014 ya, itu BKPRMI itu tidak lagi harus pemuda dan remaja. Iya. Sudah menjadi ormas. Memang dia main dua kaki. Kalau Intinya tapi di DPP sendiri itu sekarang ormas atau kepemudaan? Karena kalau ormas jelas umurnya bebas 40 ke atas, tapi kalau pemuda diikat dengan 40 tahun itu. tetap main dua kaki. Tetap main dua Buktinya kaki. kalau wilayah timur, ini cerita tentang anggaran, dia masuk ke NPI. Berarti kepemudaan. Pemudaan, dan anggaran hanya bisa masuk melalui KNPI Ya, betul. karena dia banyak non muslim. Mm-mm. Tapi wilayah barat itu Ormas. ormas. Makanya yang menjadi ketua umum
Kalau wilayah barat rata-rata mereka yang di atas umur 40. Gitu ya. Karena Tapi pemuda kalau kan nggak wilayah boleh. timur dia karena KNPI-nya itu. Jadi main 2 kaki dia. Nah, artinya kalau BKPM ini dia mau umur 40 ke atas atau mau ke bawah, monggo silakan ya. Pokoknya selama masih hidup silahkan Oh, aja. luar biasa. Jadi dia terkait dengan Usia. usia pemuda ya. Karena usia pemuda kan maksimal 40 kalau di Ya, di peraturan seperti itu. pemerintah waktu itu gitu ya. Nah, ini Pak Iqbal nih. Pak Iqbal nih dia sebenarnya dia buaya nih, ya kan. Saya muridnya, saya buaya gitu kan. Gitu Iya kan. iya iya. Iya. Nah, sebagai seorang saya katakan beliau ini ulama, basicnya sebagai pengusaha juga gitu kan. Sebagai seorang ulama gitu kan. Apa yang Pak Iqbal rasakan ketika sekarang kita masih melihat pemuda-pemuda jauh dari masjid? Ya, Dalam nih. ada satu kesedihan yang mendalam pastinya. Karena kami juga berangkat dari dulunya pernah remaja dan aktif di remaja-remaja masjid. Iya. Waktu di Binjai pastinya, saya asal dari Binjai. Kita punya gerakan di sana sampai punya himpunan remaja masjid di seluruh Binjai. Kita salah satu juga pengurus sampai sekarang juga kita berhimpun di sana. Kalau melihat sekarang remaja masjid jauh dari masjid, ya memang remaja maksud saya jauh dari masjid ini adalah satu keprihatinan yang mendalam tentunya kepada Jadi memang kita. tugas kita semua ya, Persis. bukan sebagai sebuah pengurus BKPNMI saja, tapi memang sebagai orang tua tentunya, Iya, gitu ya. orang Nah ini kan sama-sama nih, ini di hadapan saya ini pemirsa, ini bukan orang sembarangan. Memang dua-duanya pernah menjadi calon, yang satu calon wali kota di Binjai, yang satu calon Wakil wali calon kota. wali kota di Binjai, dan yang satu lagi calon bupati di Oku Selatan ya, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Kader muda BKPM ini kan memang ternyata disegani juga di daerah lain ternyata. Iya, Nah, iya. ke depan kira-kira gimana? Ada nggak harapan menjadi seorang pemimpin di Batam? Pak Iqbal dulu. Kalau bicara menjadi pemimpin, keinginan pemimpin itu sebenarnya bukan keinginan. Kewajiban. Ini perintah Allah. Nah, Allah sudah katakan pertama kali akan menciptakan pemimpin. Adam. Allah bilang Khalifah. menciptakan khalifah. Ah, Jadi ini bukan keinginan, jadi keinginan. tapi tugas dari Allah. Fitrah Maka ya, dimanapun Allah memberikan amanah kita sebagai pemimpin, kita siap. Subhanallah. Harus siap. Maka bekalilah diri, bekalilah ilmu semuanya untuk menjadi pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri dan keluarga. Ya, inilah pola pikir dari seorang yang tentu berwawasan sangat tinggi nih Mariono, karena memang biasanya orang saya bersedia, saya mau karena saya mampu gitu kan, karena saya punya undang lain. Kalau Pak Mariono gimana? Ya, kalau menurut saya kalau khusus si BKPRMI ya sebagai pemuda itu dibuktikan banyak sekali kader-kader BKPRMI juga yang menjadi pemimpin. Untuk tingkat nasional katakanlah Pak Idrus Marham di ketua umum BKPRMI Oh, dulu. Pak Idrus Marham seperti BKPNMI ya? Iya dulu. Sempat ya? Iya sempat. Dia karena menjadi menteri sosial kejebak. Sebenarnya kasusnya kan kasus yang lama. Dia kasus itu kan kasus yang lama aja. Masuk Ali Mukhtar Ngabalin ya? Iya, Limutar Ngabalin. Kalau yang terakhir Pak Amsakar juga kan ketua BKPRMI juga. Iya. Sekarang sudah menjadi Iya, pemimpin. iya. Artinya apa? Semua memang punya potensi. Ya. Saya juga kalau cerita keinginan ya tentu ingin kalau kita masih sehat tentu kan. Ya. Nah, cuman apakah sampai apa tidak ya tergantung ikhtiar. Wallahu a'lam. Wallahu alam kan. Tapi yang pasti betul kata Pak Iqbal tadi, kalau memang keinginan tuh baik disambut ya monggo. Saya Monggo, kira itu. silakan. Nah, ini buat pendengar dan juga pemirsa Suara Batam Podcast. Dua orang tamu saya ini dia dengan keluarga itu, aduh, itu yang disampaikan oleh ulama-ulama membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin, gitu kan ya. Kadang kalau melihat mereka lagi jalan dimanapun mereka berada itu sejuk aja dah. Apa rahasia kesejukan dengan keluarga itu Pak Pel? Itu bisa dibuka rahasia itu ya biar kita Nggak ada rahasia sebenarnya. Kalau saya berpikir sih, kalau saya sebagai kepala keluarga, saya bukan mau jadi seorang yang intinya saya ingin jadi sahabat bagi mereka itu aja, menjadi teman bagi mereka. Jadi kita sebagai kepala keluarga dan juga sahabat dan teman bagi mereka, Yes. bukan lagi sebagai sebenarnya suami udah pasti gitu ya kan. Tapi bagaimana sebagai suami itu menjadi kesemuanya gitu. Iya. Dengan Pak Ustadz Mariono juga seperti apa filosofinya? Kalau saya karena saya memang hari-hari menangani konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga selalu di ini ya. Dan itulah ditugaskan dari kantor ya. Bukan hanya
Batam, Pak Kepri, bahkan Indonesia sebenarnya menangani konflik ini, saya melihat rahasianya berdasarkan pengalaman ya. Orang itu akan menikmati rumah tangga ketika juga melihat orang lain menderita. Betul, betul. Karena saya kan juga hari-hari menangani konflik, ada yang jenderal, ada yang orang biasa, ada yang pejabat Dari eselon orang 2, berpangkat sampai orang semua. biasa gitu ya. Nah, jadi saya melihat ternyata orang kaya juga banyak masalah, profesor pun rumah tangganya berantakan. Jadi ketika kita ini merasa jaga semua orang bermasalah, kita pun yang sekarang nih misalnya terhimpit ekonomi, jangan pula membayangkan ingin kaya. Ya, betul. Jadi saya melihat mensyukuri itu kan salah satu menikmati apa yang ada, kan juga melihat bahwa masih banyak orang yang lain yang lebih menderita daripada kita. Jadi barangkali la in sakatum wa alazanakum. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mensyukuri aja itu. Mensyukuri karena akan tambah nikmat ya. Iya, Betul. betul. Nah, ini ada pertanyaan, Iya. tapi tidak kait dengan pertanyaan tentang politik, tapi bukan memilih seorang Iya, iya. politik, tapi karena proses pemilihan kepala daerah itu pasti pakai proses politik gitu kan. Iya, iya. Pertanyaannya mungkin bukan saya tanya siapa calon ya, karena kita tidak boleh, karena kita seorang aparatur sipil negara, Pak Maruna juga. Saya lebih bicara keinginan ya, karena memang kita tahu 9 Desember nanti akan menjadi pesta demokrasi di pemilihan langsung di seluruh Indonesia, termasuk Batam dan Kepri gitu ya. Harapan-harapan untuk Kepri ya, untuk Kepri ini, kita nggak bicara Batam tapi untuk Kepri, dan mungkin kalau sekarang kita ada di Batam ini, harapannya nih kita pingin seperti apa? Pak Iqbal dulu. Oh, Harapan ya. saya sebagai orang swasta, ya umum lah ya, masyarakat umum, inginnya semua nyaman lah. Harapan Nyaman ya. dalam hidup berkeluarga, berekonomi, berusaha pastinya. Ya, semuanya mudah, lancar gitu loh, Pak. Tapi kalau ada konflik sana sini kan semuanya jadi susah. Jadi kenyamanan di negeri yang kita cintai ini ya. Karena tempat kita sekarang mencari sesuap nasi di negeri Segantang Marga ini ya. Nyaman Itu juga. harapan kita semua tadi gitu ya. Betul. Pastinya sekarang ini nyaman ibadah deh. Sekarang gara-gara Covid ini nggak nyaman ibadah. Betul. Pak Ustadz Mariono, harapannya. Oke, kalau saya bagi masyarakat ya, tak perlulah ribut-ribut. Kenapa? Pastinya semua calon yang diloloskan KPU itu Semua baik. baik. Ya. Tinggal tergantung masyarakat yang Satu, terbaik. dari sisi agama, semuanya kan satu akidah dengan kita. Jadi ngapain lagi ribut-ribut? Iya. Kalau dicari salah benar segala macam, itu saya kira semua kurang lebih sama. Lebih ya. Karena dari sekian banyak kandidat kan juga pernah memerintah. Tentu kalau mau dikorek, mana sih ada orang yang sempurna. Jadi sebenarnya jadikan pilkada ini hiburan. Ya hiburan aja kayak pertandingan sepak bola gitu kan. Nah, cuman jangan kayak pertandingan sepak bola di kampung. Itu kadang-kadang bisa kelahi juga. Main tackle Gitu kan. main tendang aja kaki orang Iya. gitu kan. Biar kayak permainan sepak bola di barat tuh kan. Ketika sedang di stadion luar biasa. Begitu ya ketawa-ketawa. Betul. Gitu. Jangan kayak di kampung, itu harapannya seperti itu. Oleh karena itu ya cerdas-cerdas saja. Apa sih keluarga kita jauhkan segala macam sudah. Betul. Nah, barangkali memang kalau informasi ini disampaikan oleh Pak Haji Iqbal dan Pak Haji Mariono, dan disampaikan kepada seluruh masyarakat kita semua, tentu ya sudah betul disampaikan Pak Ustadz Mariono. Anggap saja ini sebuah hiburan yang kita jalankan di saat ini gitu kan. Semua calon tentu apa yang disampaikan Pak Ustadz betul, semuanya baik, maka tergantung pada masyarakat, pilihlah yang terbaik menurut pilihannya, tanpa harus kita kata menjelek-jelek membuat berita bohong atau hoax gitu kan, berantem. Karena politik sekarang kalau kita tidak dewasa, jangankan orang lain, saudara pun bisa bermusuhan. Yang jelas kan memang gini Pak beda Diki, pilihan. mohon izin, Quran Allah kan sudah ingatkan kita. Dalam masa-masa begini sering terjadi pembunuhan karakter, menjelek-jelekkan itu. Sementara Islam kan mengajarkan, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, janganlah diantara kamu mengolok-olok kaum satu dengan kaum yang lainnya, karena yang mengolok-olok belum tentu lebih baik daripada yang diolok-olok. Dan jangan menyebutkan dengan nama-nama yang tidak disenangin. Nah ini kan panduan dari Allah. Tentu kita jagalah, jangan sampailah diantara satu kelompok dengan kelompok lain saling menyalahkan, menjelek-jelekan dan sebagainya. Sebenarnya GBHN ini sudah ada. Sudah ada panduannya, sudah bagus. Panduannya sudah ada, baik panduan secara
kepemerintahan ya kan, juga panduan dalam bentuk Al-Qur'an gitu kan. Betul. Allah sudah mewanti-wanti juga gitu. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi buat teman saya Pak Ustadz Iqbal dan juga Pak Ustadz Mariono gitu kan. Nah, kita kepingin ini kan Batam seperti yang dicita-citakan oleh istilah katanya good father ya, pendiri ya, atau penggagas ya. Karena kita kepingin waktu itu kan cita-cita semua masyarakat Batam ini begitu dengan pemimpinnya Batam menjadi kota madani, gitu kan. ya. Madani sendiri kita berharap dulu seperti sama kita kembali kita ke anak-anak dulu ya kan. Bagaimana anak-anak suka main ke masjid, main di musola, main di langgar, baca Quran dan lain-lain segala macamnya gitu kan ya. Nah, dengan hiruk pikuk Batam dan dekatnya Batam dengan negara maju seperti Malaysia dan Singapura, kira-kira harapan tuh masih ada tidak? Kalau harapan itu ada, mungkin bisa dijelaskan Pak Iqbal dulu sebentar, 1 menit. Kalau dibilang harapan pasti selalu ada. Pasti ada. Allah memberikan harapan terbaik untuk semua umatnya. Nah, tinggal bagaimana kita berikhtiar. Ada kemauan, ada ikhtiar, bersungguh-sungguh kemudian dan istiqomah. Begitu ya. Berarti Pasti harapan bisa. ada, yang penting Pasti bersungguh-sungguh dan bisa. istiqomah supaya cita-cita pendiri bangsa ini Bangsa yang selama Batam ini ya kan, dengan visinya dulu Batam menjadi Bantar Dunia ini bisa terlaksana karena niat dan kesungguhan kita. Pendapat dari Pak Ustadz Maulana? Oke, jadi menurut saya harapan tuh pasti ada. Ini bukan lebih kepada siapa pemimpin kota Siapapun. Batam, Nah, ini harapan kita semua tapi sebenarnya. lebih kepada pengurus masjidnya. Pemimpin Batam cukup yang besar-besar saja bangun masjidnya. Saya lihat masjid-masjid yang bisa memfasilitasi anak bermain, banyak yang bermain di masjid. Ada tempat bermain kayak Jabal Arafah, kan juga banyak tempat-tempat lain. Ini dibikin anak-anak suka dulu kan masjid dengan berbagai mainan dulu ya tentunya. Janganlah kita gara-gara anak mengotori masjid kemudian marah. Biarin saja. Makanya kalau bisa masjid itu ada terasnya. Supaya anak bisa bermain. Ya, silahkan aja. Saya kira itu ngajari anak ke masjid. Jadi kalau harapan saya tentu lebih kepada pengurus masjid buka ruang seluas-luasnya agar anak-anak tuh bermain di masjid. Saya kira itu aja. Gitu ya. Oke. Saya rasa cukup menarik ya. Iya, iya. Diskusi dan bincang-bincang kita hari ini. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih telah bersedia hadir walaupun dalam kesibukan saudara-saudara saya ini di dapur podcastnya Suara Batam. Iya, betul. Karena memang harapan kita apa yang kita bicarakan hari ini tentu membawa manfaat Amin insyaallah. baik buat diri kita dan juga buat diri orang lain. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih dan Sama-sama Pak Diki. semoga bisa datang kembali memenuhi undangan kami Suara Batam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.